Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Ruri Dragon. Ruri Dragon. Ruri Dragon. Nah, ini komik yang akhirnya terbit di Indonesia setelah sebenarnya udah cukup lama ya. Dia di Manga Plus, di Shonen Jump tuh tahun 2022 terbit beberapa chapter, ngehit, ngeboom, habis itu hiatus karena sakit. Kayak info hiatusnya aku juga baca belum lama nggak sih? Udah lama ya? Dia cuma terbit sekitar 5-6 chapter kok. Oh, oke. Terbit volume 1, terbit volume 1, habis itu hiatus. Nah, baru lanjut tuh tahun 2024 akhir kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya. Ceritanya tuh adalah keseharian seorang Ruri yang seorang siswa SMA kelas 1 ya? SMA kelas 1. Nah, Ruri namanya Aoki Ruri yang dia tiba-tiba tumbuh apa? Tumbuh tanduk. Jadi di halaman-halaman awal itu adegannya langsung Ruri bangun tidur dan dia kaget udah ada tanduknya. Dan emang ya ini kesehariannya dia dan bagaimana orang-orang sekitar itu merespon tanduknya itu. Dan juga ngomongin gimana Ruri merespon orang-orang yang ngerespon tanduknya dia. Aku sukanya ini kan karena ini slice of life ya. Iya. Tidak ada konflik, tidak ada konfliknya tuh lempeng-lempeng aja. Tapi ternyata surprisingly tema yang diberikan tuh berat. Iya. Bahwa bagaimana penerimaan terhadap orang yang berbeda. Iya. Nah, itu gimana anak SMA itu anak usia remaja, usia yang masih prime pertumbuhan psikologisnya juga bagaimana merespon dan kalau direspon dengan baik, perangkatnya dengan baik, orang-orang sekitar itu merespon dengan baik, insya Allah akan baik juga responnya. Jadi bisa dibilang elemen tanduk atau elemen naga ini bisa semacam apa ya? Kalau bukan gimmick tapi semacam alegori, semacam perumpamaan terhadap terhadap ras yang berbeda. Iya, atau sesuatu yang berbeda. Iya, atau kalau mau diterjemahkan juga sebagai perumpamaan dari karakter seorang remaja yang unik yang tumbuh ketika dia fase puber itu juga bisa terjadi. Kayak gini kan mirip dengan ceritanya dengan premis cerita film itu loh, Turning Red. Enggak nonton ya? Ya kalau di Turning Red itu kan simbolismenya itu adalah dia menjadi panda merah. Jangan nonton. Tapi aku paham kok maksudnya. Basically dunia di Ruri Dragon itu adalah dunia ideal. Di mana orang-orangnya bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan baik, ya. Baik itu yang remaja maupun yang dewasa. Ataupun yang naga. Iya. Ruri kan emang anaknya setengah naga ya. Iya. Dan Ruri ini juga secara kepribadian teman-teman, dia itu orangnya itu cukup introvert ya bisa dibilang ya. Kayak aku. Lagi introvert kok. Introvert tapi ekstrovert. Aku tuh kan pendiam. Iya, tapi maksudku kalau kamu kan menghadapi orang cukup lihai. Kalau Ruri ini kan menghadapi orang kan agak bingung-bingung gimana tuh. Tapi ketika udah, aku kayak gitu dia. Iya, aku tuh orang kagok gitu. Tapi ketika mana ada. ketika udah ngehook gitu. Aku kenal dia tuh udah begini bentuknya. Dia udah menjadi naga. itu menarik sih. Jadi fenomena yang ditangkap dari itu adalah fenomena sosial yang mana diterjemahkan menjadi komik yang lempeng. Aku kalau mau nyambung itu YouTuber yang itu kan. Ini komik juga lempeng aja, kesehariannya YouTuber aja. Nanti kapan-kapan kita review lah ya. Belum menemukan. Kirain udah. Belum menemukan pasangan yang tepat untuk mereview. Idealnya sama mental ya, nanti. Nah, gimana Ruri Dragon itu aku suka banget. Aku dari pertama kali baca di Manga Plus tuh ngehooknya adalah ke isu-isu sosial yang dibawa dengan sangat subtil. Tidak terasa, tapi anjir. Kalau aku memutuskan untuk baca Ruri Dragon ini selain pengen nyari bacaan ya, Riz ya. Ini memang sempat kemakan hype yang ngomongin soal terjemahan segala macam Ruri Sinaga kayak gitu. Nanti akan kita bahas. Tapi ternyata setelah aku ikuti emang ceritanya tuh ya seperti yang dari tadi kita bahas ya teman-teman. Melempeng aja, enak, dan sebagai seorang dewasa yang membaca ini bisa belajar banyak, terutama aku ya sebagai pengajar ya teman-teman. Ketika membacanya kayak kalau ngadapin anak remaja tanggung itu tuh seperti ini. Kayak gitu. Apalagi penggambarannya di sini, ini kan generasi yang terkini banget ya. Jadi
di sini tuh ada satu adegan di mana Ruri dan Guri itu tukaran ID game. Iya, itu kan kekinian sekali ya. Ya, sekali lagi situasi ideal. Situasi ideal di mana orang-orangnya orang-orang baik, orang-orangnya yang punya niat baik untuk menolong orang. Nah, itu yang mana kadang-kadang itu membaca sesuatu yang ideal itu menyenangkan. Iya. Karena ada yang di look up gitu. Iya. Ada yang di look up. Nah, tapi di sisi lain ngelihat komik-komik yang atau cerita-cerita yang sangat membumi, sangat apa namanya raw, yang sangat mirip dengan situasi kita itu juga penting. Penting. Untuk mengingat kembali bahwa kita itu sebenarnya gini. Tapi situasi ideal itu membuat kita merasa bisa loh kayak gitu. Bisa. Ini tuh contoh yang bagus untuk ditiru. Nah, itu aku sukanya kayak gitu. Jadi karena gimana cerita fiksi dalam komik itu kan memberikan apa namanya ya apa istilahnya dia? Memberikan rangsangan positif. Iya. Karena ada gambarnya, ada anunya ya. Dan juga memberikan itu ya penggambaran yang tidak bisa dicapai di dalam dunia nyata. Dan ini sekali lagi adalah komik untuk remaja. Untuk remaja. Shonen. Makanya demografinya cocok. Diharapkan mungkin ini komik preachy loh menurutku. Ini preachy. Aku dengan cara yang tidak terlihat. Oh, showing not telling. Iya, cara yang tidak terlihat. Makanya aku suka banget. Diharapkan tuh nanti yang membaca bisa memahami, bisa memetik apa yang kadang-kadang kita butuh komik-komik seperti ini. Iya. Padahal cuma kayak gini. Dia di saat yang pas aku baca ini, Resto nggak aku baca apa lagi slice of life yang lain apa lagi? Aku baca Takopi yang dia bacain. Kopi bukan flash of life, tapi ya sudah lah. Ya itu kan bahas soal kehidupan remaja juga. Nanti Takopi dibahas. Nanti kita akan bahas. Jujur sama Nanas. Jadi ketika membaca itu dan membaca ini jadi dua pengalaman yang sangat menarik. Beda. Satu ini adalah dunia yang sangat ideal. Satunya dunia yang sangat tidak ideal. Oke. Nah kemudian secara produk sendiri, menurutku Roller Dragon itu cocok banget, cocok koleksi, bukan collectible ya. Tapi dia enak dibeli, harganya oke, 45.000 standar harga. Semuanya serba standar. Tidak pakai jaket, tidak pakai kadang-kadang kita butuh komik-komik yang kayak gini. Yang kayak enggak semua orang nyaman pakai jaket ya. Enggak semua orang nyaman dengan edisi koleksi tepatnya. Enggak semua orang nyaman. Ada yang cuma pengen beli buat dibaca. Iya. Budget terbatas, terutama anak-anak SMA, anak sekolah itu memang kalau mau beli Roller Dragon itu menurut gua memang orang anak-anak yang masih SMP, SMA gitu yang cocok gitu loh. Nah, terus yang berisik itu adalah orang tua. Kenapa yang ngomongin terjemahannya Ruri, kenapa tidak Ruri Sinaga? Tapi sebelum masuk ke sana, Res, kalau ngomongin produk juga dan cerita, aku pribadi membaca ini pengen keep on going karena penasaran dengan keseharian Ruri dan kekuatan naga dragon apalagi ya bahkan bangkit dalam diri Ruri ke depan. Dan itu semua diceritakan dengan unsur komedi. Iya. Komedik dan ketidaksengajaan yang terjadi di dalam kelas. Iya. Oke, balik ke terjemahan sebelum kita masuk ke masuk ke ini ya. Terjemahan Ruri Dragon. Ya. Bagi yang protes kenapa tidak Ruri Sinaga? Karena judulnya adalah katakana Ruri Dragon. Iya. Kalau di Jepang itu biasanya kalau judulnya katakana, biasanya edisi internasionalnya juga mengikuti. Iya. Karena jarang diterjemahkan. Katakana ini pakai buat sarapan ya. Nama juga. Iya. Jadi memang di Jepang itu bukan Ruri no Ryu atau Ryu no Ruri, bukan Ruri Doragon aja. Ruri Doragon. Makanya di bahasa Inggris itu juga Ruri Dragon. Di bahasa setauku di bahasa Prancis itu juga Ruri Dragon. Setauku juga MNC itu udah mengajukan untuk Ruri Sinaga tapi ditolak sama Shueisha. Iya. Setauku. Ya dan ngomong-ngomong terjemahan kan yang penting pesannya nyampe ya. Semua orang tahu apa itu Dragon. Benar. Dan masalahnya teman-teman yang mohon maaf ya, ini kan melewatkan punnya Sinaga Bata. Iya. Ya itu kan joke ya maksudnya. Iya. Udahlah gitu. Pun kemudian di dalamnya juga ternyata pembeda dragon dan naga ada. Iya. Kan? Aku pas baca itu ada yang diterjemahkan naga. Iya. Ada yang tetap dragon. Nah, di dalam komik itu pas aku ngebacanya teman-teman itu juga kaget kayak seperti yang Darius bilang tadi, ini kok ada yang menyebutnya naga, ada yang menyebutnya dragon. Nah itu aku sama Jujur punya interpretasi yang berbeda yang sama-sama menarik ternyata. Kalau aku menghukumnya lewat kaidah bahasa.
aku mempercayai kalau diterjemahkan naga itu berarti dia pakai Ryu. Oke. Kalau dragon dia pakai katakannya dragon. Tapi ternyata Juju punya sudut pandang lain yang menarik juga. Nah, aku tuh tadi sebelum tag-nya kita ngobrol sama Darisnya soal terjemahan. Nah, aku tuh bertanya sama Daris, kan Darisnya biasa punya insight insider soal kenapa keputusan terjemahan keputusan penerbitan seperti ini, karena Daris menjawab seperti itu, dan dari penjelasan Daris aku dapat interpretasi yang lain. Nah, kalau dari interpretasiku teman-teman soal terjemahan dragon ini dikip menjadi dragon karena memang mau diperlakukan sebagai sesuatu yang foreign, asing dalam kehidupan manusia. Gitu. Jadi ketika mereka bilang, "Oh, ini kayak dragon ya." Ini bukan naga secara umum, tapi orang-orang yang nge-refer dragon tuh lebih kayak nge-refer dragon di Eropa sono. Karena aku mengamini setelah kita diskusi pertama satu adalah di sini ada kalimat yang naga kalau di Jepang itu kan ikan koi. Magikarp, dia dialog di sini ya. Dialog di sini Magikarp, yang mana kayak Kaido tuh. Iya, jadi Gyarados. Kayak Kaido gitu. Nah, terus siluet naga bapaknya itu siluetnya ya. Itu malah mirip naga Eropa. Mana ya? Nah, ini nih. Tapi ini asumsi ya. Sekali lagi asumsi karena kita belum lihat bapaknya seperti apa. Jadi pendapatnya Juju menarik. Aku enggak kepikiran malah itu. Aku menghukumnya lewat kaidah bahasa aja. Iya. Tapi itu menarik. Aku senang itu. Karena kan apa ya teman-teman? Oke lah kalau kita ngomongin terjemahan Ruri Dragon sebagai sebuah judul dikit menjadi Ruri Dragon, memang kaidahnya bahasanya seperti dengan menggunakan interpretasi kaidah bahasa seperti ini memang tepat. Karena mau bagaimana lagi harus seperti itu. Tapi awalnya aku tuh merasa sebenarnya tuh nggak ada alasan untuk nge-keep ini tetap dragon, apa nggak jadi naga aja. Kayak gitu, ini kan sudah nggak ngomongin judul, tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol, kalau kita ngomongin interpretasi orang-orang, kalau kita ngomongin interpretasi gimana orang-orang di sini tuh melihat konsep naga, ya bisa jadi mereka pakai dragon karena ya asing. Mereka taunya tuh ya dragon. Bisa jadi. Itu menarik sekali. Aku suka lihat. Menarik karena komiknya sangat simpel, tapi ternyata kedalaman yang bisa dibahas cukup banyak. Aku merasa kita akan nonton cuma 5-7 menit, tapi ternyata bisa sampai lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit. Bagus. It's good. Oke, ini aja. Itu aja sih soal Ruri Dragon. Nanti teman-teman bisa cek pembelian di apa namanya? Di deskripsi seperti biasa. Kalau beli dari situ nanti kita akan dapat dikit affiliate. Thank you. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten komik-komik manga selanjutnya. Bye.